الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله صلوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب اختم بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum yadkhulunal jannah. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita namakan hari raya Idul Adha. Id artinya kembali, sedangkan Adha berarti menyembelih. Karena pada hari raya Idul Adha dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Allah telah menyatakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak.
Pada ayat lain nikmat yang banyak itu tidak mungkin kita hitung, dan jika disyukuri akan ditambahkan keberkahan, kuantitas dan kualitas nikmatnya. Allah hanya meminta dua hal, fasholli li rabbika wanhar, salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan lakukan penyembelihan. Satu di antara penyembelihan dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Atas dasar itu, hari raya ini sering disebut sebagai Idul Kurban. Sedangkan dalam bahasa Arab, kurba berarti mendekatkan diri. Maksudnya upaya mendekatkan diri kita lahir dan batin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Selain disebut hari raya Idul Adha, hari raya ini juga sering disebut sebagai Idul Kurban dan sering dinyatakan sebagai hari raya haji. Para sahabat suatu ketika bertanya kepada baginda Nabi yang dinukil dalam kitab Nailul Autar. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Wahai Rasulullah, apakah adhiyah itu? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim," yaitu tradisi ayahanda kalian Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, merayakan hari raya Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan mengenang histori penting yang ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Kisah ini harus kita jadikan teladan dalam hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi, sebagai pemimpin keluarga, maupun pemimpin bangsa dan negara. Karena Nabi Ibrahim merupakan sosok manusia sempurna untuk dijadikan teladan oleh setiap kita. Ia adalah figur bagi generasi muda, contoh terbaik bagi setiap orang tua, dan teladan bagi para pemimpin bangsa. Sebagai figur generasi muda, karena Ibrahim pada usia muda merupakan sosok pemuda yang bersikap dinamis, berpikir akademis, dan bermental kritis, terutama dalam menumbangkan segala kemusyrikan dan kezaliman yang dilakukan oleh Namrud laknatullah. Figur Ibrahim muda seperti ini yang harus dijadikan uswah dan qudwah, terutama bagi generasi milenial yang hidup di era persaingan global. Sebab bangsa yang kuat terletak pada generasi muda yang hebat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai contoh terbaik bagi setiap orang tua, terutama bagi para pemimpin keluarga. Sebab beliau berhasil mendidik putra-putranya menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi nabi bagi kaumnya. Hal ini diurai jelaskan dalam Quran surah Maryam ayat 49. Falamma atajalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa qulna ja'alna nabiyya. Manakala Nabi Ibrahim berpindah ke tanah suci Baitul Maqdis, berpisah dari kaumnya yang menyembah berhala, maka kami anugerahkan kepadanya keturunan, yaitu Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Selain Ishak dan Yakub, juga kita mengenal kesalehan Ismail alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maksud anak yang amat sabar di sini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan di antara kesabaran Ismail alaihissalam, sebagaimana dijelaskan Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Maka manakala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hei ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan usulan Ismail alaihissalam. Berangkatlah beliau bersama Ismail menuju sebuah bukit di Mina yang bernama Jabal Qurban. Diletakkan Ismail di pangkuannya, bibir bergetar dengan mengucapkan kalimat syahadat atas nama Allah, seraya menebaskan pedangnya yang tajam ke leher anaknya. Terpancarlah darah ke seluruh tubuh Ibrahim, bergetarlah pipinya, mengenang putranya yang telah terpisah antara kepala dengan badannya, antara jiwa dengan raganya. Namun alangkah terkejut bercampur bahagia ketika kain penutup matanya dibuka. Ternyata yang disembelih itu bukan putranya, melainkan seekor kibas yang gemuk. Wa fadainahu bidibhin azim, dan
dan kami ganti sembelihan itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sosok Ibrahim sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya, yang harus kita teladani oleh setiap orang tua. Sedangkan Ismail merupakan tipe anak yang diharapkan oleh setiap kita. Setiap kita pasti menginginkan keturunan soleh seperti Ismail. Namun syarat utama dan pertamanya keteladanan dari kedua orang tuanya, pendidikan dan lingkungan yang harus terprotek betul, terpelihara dari nilai-nilai atau virus-virus yang tidak baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan teladan terbaik bagi para pemimpin bangsa, sebab beliau merupakan sosok pemimpin yang menempatkan kesejahteraan rakyatnya di atas kesejahteraan diri pribadinya, keluarga, dan kelompoknya. Hal ini tercermin dari untaian doa yang senantiasa beliau panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki bagi penduduknya dari berbagai macam ragam buah-buahan terhadap mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Inilah tipikal doa yang diucapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat dan masyarakat pada saat itu yang masih relevan untuk saat ini. Beliau sebelum berdoa untuk keselamatan jabatannya sendiri, terlebih dahulu berdoa demi keselamatan dan kebahagiaan rakyatnya. Inilah letak strategis mengangkat pemimpin bangsa yang profesional dan proporsional, yang berorientasikan kemaslahatan umum. Karena secara fungsional, pemimpin bagi suatu negara laksana mesin bagi sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, maka kendaraan tidak bisa jalan dan penumpang tidak mungkin sampai ke tujuan. Karena itu Allah mengingatkan betapa pentingnya pemimpin bagi baiknya suatu negeri atau suatu bangsa atau suatu daerah. Tetapi Allah pun mengingatkan betapa bahayanya seorang pemimpin yang tidak mencintai rakyat, yang tidak berorientasikan kepada yang dipimpinnya. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawl fadamarnaha tadmira. Bila kami bermaksud membinasakan suatu kota, maka kami perbanyak golongan mutraf di dalamnya, lalu mereka berbuat fasik, maka sepantasnya berlaku kutukan atas mereka, lalu kami membinasakan sehancur-hancurnya. Sedangkan yang dimaksud kaum mutrafin menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir adalah dua kelompok. Pertama, al-umara'ul jairun, pemimpin yang zalim. Kedua, al-aghniya'ul fajirun, orang-orang kaya yang tidak berderma kepada sesama, terutama kaum fakir, miskin, dan du'afa. Oleh karena itu, implementasi semangat lebaran haji, lebaran Idul Adha, ataupun Idul Kurban terletak pada dua kekuatan yang harus kita pelihara dengan baik. Yang pertama, haji yang mabrur adalah haji yang memberikan kebaikan kepada sesama. Kurban yang dibagikan adalah simbol berbagi kepada sesama. Sedangkan Idul Adha yang isinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meninggalkan dan menanggalkan kedekatan kita kepada sesama. Spirit ini yang diungkapkan dengan bahasa tegas oleh Syekh Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajub dan fakir miskin. Tajub adalah simbol hablum minallah, sedangkan fakir miskin simbol baiknya hablum minanas. Salat ini diawali dengan takbir, simbol hablum minallah, diakhiri dengan salam, mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri sebagai simbol hablum minanas. Semoga di kabupaten tercinta Majalengka ini kekuatan hablum minallah dan kekuatan hablum minanas senantiasa terpelihara agar Kabupaten Majalengka lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersimpuh kepada Allah
untuk bermohon kepadanya agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kita kepada kedua orang tua kita yang masih ada ataupun tiada, dosa kita dan hilaf kita kepada guru-guru kita yang masih ada ataupun sudah tiada, dan dosa serta kesalahan kita sebagai rakyat kepada pemimpinnya, dari pemimpin kepada rakyatnya, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.